Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin lanjutkan lagi cerita Raja Kegelapan Cipenya. Tapi seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan Rena gas. Bab 1365 Sikap keluarga memuji secara berlebihan sampai mati. Li Ruoxi menunjukkan keterkejutan di wajahnya. Di sisi lain, ketika Zhao Mengchen mendengar ini, sedikit kelegaan muncul di matanya. Putranya telah tumbuh dewasa, dan dia benar-benar dapat melihat niat pihak lain dalam sekejap. Sanjungan semacam ini dari pihak lain adalah hal yang membuat Zhao Mengchen khawatir. Maka dia pun meniru nada bicara pihak lain. Saat menelepon Ji Fei, kalimat pertama yang diucapkannya adalah memuji dan memuji dia, untuk melihat bagaimana penampilan Ji Fei. Jika dia juga menenggelamkan dirinya di dalamnya, dia pasti akan kecewa. Sekarang sudah bagus, Ji Fei dapat melihatnya dengan sangat jelas dan memahami maksud pihak lain dalam sekejap, yang membuatnya merasa lega. Ji Fei, aku tidak peduli dengan yang lainnya. Aku hanya ingin memberitahumu satu hal. Kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan dengan keluarga Ji dan Zhao. Aku tidak keberatan dengan masalah ini. Zhao Mengchen meninggalkan Ji Fei dengan kata-kata ini dan menutup telepon. Ji Fei mendengarkan bunyi bip di telepon, merasa sedikit bingung. Dia tidak begitu mengerti apa yang dimaksud ibunya. Dia membuat keputusan dadakan untuk membentuk keluarga Ji baru. Sekarang setelah dia tiba di Longdu, dia harus menghadapi urusan kedua keluarga. Selain itu, Ji Fei masih memiliki sedikit kemarahan di hatinya tentang apa yang terjadi pada orang tuanya. Siapapun yang punya perasaan terhadap seseorang tidak bisa hanya melihat keluarganya berantakan. Jauh di dalam hatinya, dia tidak memiliki perasaan apapun terhadap keluarga Ji dan keluarga Zhao. Sekarang dia memiliki kekayaan dan kemampuan. Dia dapat membunuh orang-orang dari keluarga Ji dan keluarga Zhao dalam hitungan detik. Sekarang dia telah kembali sebagai raja. Dia harus mengembalikan kejayaan masa lalu untuk orang tuanya. Ini adalah niat awal Ji Fei. Tindakannya yang tiba-tiba saat itu juga karena dia khawatir ibunya akan menghentikannya. Sekarang, ibunya sudah tidak peduli lagi. Dan perkataan serta tindakannya jelas menunjukkan bahwa dia sangat tidak puas dengan keluarga Ji dan Zhao. Dia mendorongnya untuk mengambil tindakan terhadap kedua keluarga itu. Ji Fei berpikir keras. Setelah beberapa menit, dia menemukan jawabannya. Apa yang dialami orang tua mereka selama bertahun-tahun telah lama membuat mereka kehilangan semua perasaan terhadap apa yang disebut keluarga. Kemudian dia berpikir tentang mengapa ibunya memaksanya menikahi wanita-wanita itu. Bukankah tujuannya adalah berharap keluarga Ji akan makmur? Ji Fei perlahan mengepalkan tangannya. Dia sudah membuat penilaian awal tentang urusan keluarga Ji dan Zhao. Ji Fei mengeluarkan ponselnya dan menelepon Qi Yuan. Dalam waktu 3 hari, lakukan segala yang kita bisa untuk melenyapkan keluarga Wu. Wah, Ji Fei menutup telepon dengan ekspresi penuh tekad di wajahnya. Karena dia harus berhadapan dengan dua keluarga, dia harus menggunakan keluarga Wu, keluarga yang telah lama menjadi musuhnya, untuk membangun otoritasnya dan mengintimidasi semua orang. Wajah Ji Fei penuh dengan tekad. Mobil itu menjadi sunyi. Li Ruoxi dan yang lainnya diam-diam setuju dan tidak mengganggu Ji Fei. Saat ini, berita tentang Ji Fei yang mendirikan keluarga Ji baru telah menyebar di Longdu. Fakta bahwa dia menamparkan wajah keluarga Wu di rumah duka Longdu hari ini dan membuat keluarga Wu kehilangan muka telah sangat mengejutkan banyak orang. Keluarga Ji, seorang lelaki tua duduk di kursi utama di ruang konferensi, dengan puluhan orang dari segala usia duduk di sebelahnya. Ada yang berwajah muram, ada yang tampak meremehkan, dan yang sedikit lebih tua terlihat lebih cemas di wajahnya.
Pengumuman Ji Fei seperti senjata nuklir bagi keluarga Ji. Keluarga lama Ji telah menjadi pusat perhatian, dan semua orang memperhatikan reaksi keluarga Ji. Ayah, Ji Fei benar-benar tidak peduli dengan besar atau kecilnya masalah ini. Pria paruh baya berwajah persegi yang duduk di sebelah kiri berkata dengan cemberut dan ekspresi marah di wajahnya. Namanya Ji Guangjun. Dia adalah kakak laki-laki Ji Guanghui dan harus dianggap sebagai paman Ji Fei. Orang tua yang duduk di kursi utama adalah kakek Ji Fei, Ji Rongsheng. Tuan Ji memegang tongkat dengan kedua tangan dan melihat ke depan, seolah-olah dia tidak mendengar apa yang dikatakan Ji Guangjun. Apa yang bisa dilakukan Ji Fei? Apakah kamu benar-benar berpikir keluarga Ji adalah pendatang baru seperti keluarga Wu? Wu Ziliang dan Wu Ziguo adalah pecundang total, itulah sebabnya mereka mati dengan mudah. Kau ingin mendirikan keluarga Ji baru untuk menjadi musuh kita sekarang? Ini adalah perilaku orang bodoh. Itu tidak mungkin. Orang yang berbicara adalah seorang wanita muda berusia 20-an, dengan ekspresi kemarahan dan penghinaan yang mendalam di wajah ovalnya yang cantik. Namanya Ji Meiyan, dia adalah putri dari Ji Guangjun dan sepupu Ji Fei. Banyak bisnis keluarga Ji kini dikelola langsung oleh Ji Meiyan, sehingga jabatannya yang lama sebagai manajer membuatnya semakin mendominasi. Tentu saja, dia tidak peduli dengan situasi saat ini dan bahkan tidak tahan. Ia berbicara pertama kali, dan seketika itu juga membuat banyak orang di tempat kejadian menjadi heboh dan gelisah, dan mereka jelas mulai mendukungnya. Ji Meiyan masih memiliki status yang sangat tinggi di hati orang-orang ini. Bahkan ada orang yang ingin menjilatnya. Kita telan saja perusahaan Ji Fei sekaligus. Kita buat saja grup Li tidak mungkin bisa melangkah satu langkah pun di Longdu. Keluarga Ji yang baru benar-benar menyebalkan. Apakah Ji Fei sudah gila? Kurasa meskipun Ji Guanghui sudah meninggal, arwahnya masih ada. Anggota keluarga Ji yang ada di tempat kejadian sangat marah saat ini. Mereka sama sekali tidak punya perasaan terhadap Ji Fei, dan tidak peduli dengan apa yang disebut keluarga Ji barunya. Mereka semua memandang rendah dan memarahinya. Ji Guangjun menatap ayahnya dengan penuh harap, ingin tahu apa yang dipikirkannya. Panggilan, setelah sekian lama, Ji Rongsheng menghela napas dan menatap ke arah anggota keluarga Ji di tempat kejadian. Mulai sekarang, tidak boleh ada seorang pun yang maju dan menjadi musuh Ji Fei. Ah, banyak orang berseru. Mengapa? Ji Meiyan tiba-tiba berdiri, dengan ekspresi jijik dan ketidaksetujuan yang kuat di wajahnya. Ji Rongsheng menunjukkan sedikit rasa tidak senang di wajahnya, dan jelas merasa kesal dengan kata-katanya sendiri. Tetapi dia menahan diri untuk tidak berbicara dan malah menatap Ji Guangjun. Apakah kamu ingat apa yang aku katakan? Wajah Ji Guangjun membiru karena marah. Tangannya mengepal, tetapi dia tetap menahan amarahnya dan mengangguk. Aku ingat. Dia merasa bahwa diperingatkan seperti ini merupakan suatu penghinaan, bahwa dirinya tidak sebaik Ji Guanghui. Meskipun mereka enggan mengakuinya, di mata para tetua keluarga Ji, Ji Guanghui adalah orang yang luar biasa dan pria yang benar-benar dapat membawa keluarga Ye menuju kejayaan. Ji Guangjun merasa sangat terangsang, dan sebenarnya sangat tidak yakin dalam hatinya. Namun, dia tidak berani membantah keputusan ayahnya. Yang lebih penting, Ji Fei adalah kepala balai naga. Sebagai kepala keluarga Ji, salah satu dari 4 keluarga besar, dia sangat menyadari hal ini. Namun, dia bahkan tidak berani memberitahu putrinya Ji Meiyan tentang masalah ini karena identitasnya yang sangat rahasia. Bahkan di bagian akhir, tatapan matanya menyapu wajah semua orang yang hadir. Semua orang ingat masalah ini, tidak seorang pun boleh menjadi musuh Ji Fei, kalau tidak mereka akan menanggung akibatnya.
Wajah Ji Meiyan penuh dengan keterkejutan. Dia pikir dia salah dengar, dia menatap ayahnya dan ingin bertanya mengapa. Tetapi melihat wajah ayahnya yang serius dan penuh tekad, dia menahan diri. Tapi dia sudah mulai menjadi musuh Ji Fei, dan bahkan memikirkan target serangan. Grup Tianhua, situasi keluarga Ji secara umum telah stabil. Sebaliknya, keluarga Zhao, meskipun mereka juga terkejut dan bersemangat, Ji Fei juga putra Zhao Mengchen. Untungnya, Ji Fei tidak berencana untuk menjebak keluarga Zhao. Mereka lebih baik, tetapi semua mata dan perhatian mereka terfokus pada grup Li, berjaga-jaga terhadap apa yang mungkin mereka lakukan. Keluarga Wu, karena mereka tidak mau bertindak segera, maka siramkan saja seember minyak kepada mereka. Kata Wu Tianze palsu sambil mencibir. Bab 1366, Masalah yang tidak jelas. Selamat atas berdirinya keluarga Xinji, selamat kepada keluarga Ji lama karena memiliki cucu luar biasa seperti Ji Fei. Ji Guanghui sangat berbakat saat itu, dan sekarang putranya Ji Fei adalah bakat yang langka. Tak lama kemudian seluruh internet dibanjiri publisitas mengenai berdirinya keluarga Ji. Dan semuanya adalah komentar tentang keluarga Ji yang baru dan yang lama. Kalau sebelumnya hanya sekedar cerita, tapi sekarang sudah ada kecenderungan untuk memberitahu keluarga Ji, mengakuinya, bahkan menghadapinya. Begitu penunjuk arah angin ini keluar, seluruh jaringan akan meledak. Banyak orang bahkan mulai bertanya tentang keluarga Ji. Hal ini membuat Ji Rongsheng dan anggota keluarga Ji lainnya sangat marah. Awalnya, mereka tidak ingin benar-benar menghadapi Ji Fei secara langsung tentang masalah ini, tetapi sekarang mereka menghadapinya secara langsung. Jika keluarga Ji tidak bangkit dan mengatakan sesuatu, saya khawatir opini publik akan mempermalukan mereka sampai mati. Hal ini membuat Ji Rongsheng merasa sangat sulit dalam menjalankan bisnisnya. Dia tidak mampu menyinggung Ji Fei karena identitasnya. Namun jangan memprovokasinya dan membuat Anda kehilangan muka. Ji Meiyan yang tadinya tidak senang, malah senang, karena dia akhirnya mempunyai kesempatan untuk menantang Ji Fei. Di matanya, mengapa Ji Fei begitu mengagumkan? Dia hanyalah seorang anak yang lahir dari hasil kawin lari. Hal itu membuat keluarga Ji dan keluarga Zhao malu. Sesuatu yang bahkan tidak ingin mereka bicarakan. Hal itu membuat mereka kesal, jadi mereka sangat marah. Sekarang, di bawah tekanan opini publik, dia tidak percaya bahwa kakeknya Ji Rongsheng masih dapat menanggungnya. Tetapi Ji Rongsheng benar-benar menahan diri dan bahkan mengatakan kepada Ji Guangjun bahwa keluarga Ji tidak akan mempublikasikan masalah ini dan tidak akan mengajukan tuntutan apapun. Ji Guangjun merasa dirugikan, namun dia tetap melakukannya. Ji Meiyan sangat marah hingga hampir meledak. Akhirnya, dia pergi ke bar. Di sisi lain, Ji Fei melihat laporan berita ini dan senyum di wajahnya semakin kuat. Dia tahu bahwa keluarga Wu berada di balik masalah ini. Jari-jarinya mengetuk meja dengan ringan, matanya berbinar. Dia sudah memikirkan cara untuk mengambil alih keluarga Wu dalam waktu 3 hari. Adapun Li Ruoxi dan yang lainnya, mereka pergi diam-diam tanpa mengganggu siapapun. Tiba-tiba, angin harum bertiup, dan sesosok samar muncul di depan Ji Fei. Aku tidak menyangka kamu terlihat begitu tampan saat sedang berpikir keras. Pikiran Ji Fei terputus, dan dia memandang Su Piao Miao. Apakah kamu punya saran bagus untukku? Saran? Kau pikir aku datang kepadamu untuk memberimu nasihat, kan? Ada senyum yang dalam di matanya yang indah. Seolah-olah dia berkata bahwa Anda tidak mampu membelinya. Ji Fei tidak peduli. Dia tersenyum dan berkata, "Ya, aku percaya padamu." Oh,
Kau sungguh rubah yang licik, sebuah pernyataan yang samar dan genit. Ji Fei tidak berkata apa-apa, hanya menatap Su Piao Miao. Bagaimana kalau begini, ajak aku minum, kalau aku senang setelah minum, mungkin aku bisa memberimu nasihat yang bagus. Jika kamu ingin minum, biarkan Qin Jie yang menyiapkannya, mengapa repot-repot keluar? Ji Fei tidak ingin keluar. Bodoh, Su Piao Miao berkata pada Ji Fei dengan genit. Aku sudah menjelaskannya dengan sangat jelas dan meminta dia untuk mengajakku minum. Tidak bisakah dia mendengar bahwa aku ingin sendiri? Ini bodoh, Ji Fei langsung mengerti. Ayo pergi. Ketika Su Piao Miao melihat Ji Fei setuju untuk berdiri, kegembiraan tampak di wajahnya. Dia mengangguk kepada Ji Fei dengan puas. Dan kemudian mereka berdua meninggalkan ruangan dengan cepat tanpa mengganggu Li Ruoxi dan yang lainnya. Meskipun keduanya tidak mengemudi, bagi mereka, kecepatan berjalan dan mengemudi pada dasarnya sama. Ji Fei merasa seolah-olah ada tangan halus yang merogoh sakunya. Dia segera melihat Su Piao Miao telah mengeluarkan ponselnya. Matikan teleponmu. Su Piao Miao menyerahkannya kepada Ji Fei dan berkata, jelas tidak ingin diganggu. Oke, Ji Fei mengangguk dan mematikan teleponnya. Su Piao Miao jelas menjadi lebih santai. Awalnya dia berjalan di depan, tetapi tiba-tiba melambat dan memeluk lengan Ji Fei, sedekat kekasih yang memeluk lengan kekasihnya. Oh, Ji Fei terkekeh, kenapa kamu tertawa? Su Piao Miao menatap Ji Fei dan bertanya, aku tidak pernah menyangka wanita sepertimu bisa begitu penyayang. Ah, begitu Ji Fei selesai berbicara, dia merasakan nyeri di ketiaknya. Dia tidak menyangka pihak lain akan mencubitnya sekeras itu. Aku memintamu bicara omong kosong lagi, Su Piao Miao berkata dengan marah. Kakak, bisakah kau memberitahuku sesuatu sekarang? Ji Fei mengangkat tangannya dan berkata, kakak. Su Piao Miao membelalakan matanya dan menatap Ji Fei dengan tajam, seolah ingin memakan Ji Fei. Dia benar-benar memanggilnya, kakak perempuan. Ini hanyalah sesuatu yang membuat orang ingin meledakkan livernya. Dia sangat muda, dia sangat cantik. Bukankah kamu lebih tua dariku? Ji Fei berkata dengan serius. Diam, jika kau berani mengatakan itu lagi, apa kau percaya aku akan melawanmu sampai mati? Su Piao Miao berkata sambil mendengus marah. Ji Fei menatap wajah ovalnya yang indah, berpura-pura murung, dan tidak bisa menahan tawa. Dia benar-benar penurut dan tidak mengatakan apa-apa. Suasana hati yang samar dan baik telah berkurang sedikit. Dia sangat tertekan sekarang, karena dia tahu pikiran Ji Fei, jadi dia mengenal Ji Fei dengan sangat baik, bahkan lebih baik daripada Li Ruoxi. Tetapi semakin dia mengerti, semakin sengsara perasaannya. Ji Fei tidak punya pikiran jahat terhadapnya. Meskipun mereka bertiga membangun formasi dunia kecil, di hati Ji Fei, mereka hanyalah teman, tidak ada hubungan di luar teman, dan tidak ada emosi yang terlibat. Hal ini membuatnya semakin mengagumi Ji Fei, tetapi juga semakin kesal. Aku wanita yang lebih cantik dari Li Ruoxi, mengapa Ji Fei tidak merasakan apapun? Ini adalah hal yang sangat merusak harga diri. Oleh karena itu, dia berencana untuk meminta Ji Fei mengajaknya minum, dengan harapan bisa memanfaatkan kesempatan itu untuk mengungkapkan perasaan mereka. Ji Fei awalnya tidak mengerti apa maksudnya. Dia sudah kesal karena dia ingin minum di rumah. Dan sekarang dia memanggilnya, kakak perempuan, seolah-olah dia sudah sangat tua, yang membuatnya semakin marah. Ji Fei benar-benar tidak mempertimbangkan perasaannya. Ini barnya. Ilusi berhenti di pintu bar, I Only Love You. Ji Fei melihat nama bar itu.
lalu menatap Su Piaomiao dengan senyum di matanya. Jangan terlalu banyak berpikir, aku hanya lelah berjalan. Su Piaomiao berkata dengan sedikit malu-malu. Mulut Ji Fei melengkung ke atas. Bosan jalan-jalan, aku bisa menggendongmu. Kekosongan, bagaimana babi itu mati? Bodoh sekali. Ji Fei begitu bodoh sekarang, dia begitu marah sampai paru-parunya hampir meledak. Jika kamu tidak suka menggendongku di punggungmu, aku masih bisa menggendongmu. Ji Fei tampaknya tidak memahami ide yang samar itu, dan ada syarat tambahan untuk pilihannya. Menjauh dariku, Su Piaomiao berteriak kasar dan berjalan memasuki bar. Dia hampir marah pada Ji Fei. Teriakan marah tadi membuat orang-orang yang keluar masuk terkejut. Banyak orang yang tampak bingung dan menoleh. Akan tetapi, dia tidak peduli dan langsung masuk ke bar terlebih dahulu. Ji Fei mengikuti di belakang sambil tersenyum. Ketika Ji Fei masuk, dia tiba-tiba mendapati bar itu sangat sepi kecuali alunan musik. Mata semua orang tertuju pada Su Piaomiao, sebab di mata mereka, kecantikan yang semu itu tidak masuk akal. Pakaian putih, rambut hitam dan wajah halusnya lebih menyentuh daripada puisi dan lukisan terindah di dunia. Kulitnya seputih salju, matanya yang berbentuk almond terbelalak di wajahnya yang oval, tubuhnya menawan dan sangat seksi, dan tampaknya gerakan sekecil apapun dapat membuat semua pria di dunia bersujud di kakinya. Itu adalah kombinasi antara keindahan dan mitologi. Ini adalah perpaduan antara kemuliaan dan keanggunan. Keindahannya tak terlukiskan. Keindahannya tak terlukiskan. Orang-orang tak berani mendekatinya. Keindahannya hanya bisa dilihat dari kejauhan dan tak bisa disentuh. Jadi, begitu dia masuk, semua orang tersengat listrik. Su Piaomiao sangat bangga dalam hatinya. Dia menatap Ji Fei di belakangnya sambil tersenyum. Dasar idiot. Apa kau tidak tahu betapa cantiknya dia? Bersambung.